Halo semuanya, saat ini saya dan rekan-rekan saya akan berbincang-bincang nih mengenai topik yang sangat menarik yang akan kita bahas, yaitu pengaruh COVID terhadap coffee shop. Nah, tapi kita nggak cuma berlima aja nih, kita kedatangan bintang tamu kita, yaitu Maulita. Halo Maulita. Halo semua, selamat sore. Selamat sore. Sehat ya, Sore. sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Lita sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jiwanya aja nih Alhamdulillah. agak bergetar nih semester Aduh, 5. gimana nih ke kondisi semester 5 di IPB? Agak lumayan lah ya, tapi udah mau terlewati nih. Karena kita Ah. lagi UAS, jadi udah detik-detik terakhir semester 5. Next-nya bakal lanjut KKN paling nih. Ih, mantap. Semoga Waduh, sukses mantap selalu ya. banget. Amin, amin. Ya, Kalian lanjut, juga Kak. ya guys. Iya. By the way, makasih ya Lita udah datang ke podcast kita. Iya, sama-sama banget. Aku juga makasih banget udah ikut gabung di podcast kalian kali ini. Keren-keren banget. Emang anak muda harus berkreasi terus-terusan ya, gimana pun Iya caranya. dong, pasti. Ya, harus Nah. banget itu udah tuntutan ya sepertinya. Iya, betul banget. Nah, jadi Maulita ini tuh sebagai staff manager di salah satu kafe yang ada di Bogor nih, yaitu Alase Coffee. Nah, sebelumnya kenalin dulu ya, aku Tasya dan rekan-rekanku. Aku Mela yang kebetulan teman dari Kalita ini, Li. Dari Lita. Halo Lita, udah Halo lama nih Mela, kita ketemu lagi nih ya. Iya, Yang lama. Ternyata narasumber kita ini didapat lewat Mela ya channelnya ya. iya. Oh ya Lita, sebelumnya kenalin juga di sini saya Raffi, Muhammad Raffi Pratama Bahri. Yang Halo akan Raffi. kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Lita ya di sini ya. Boleh. Lita, sebagai awal aja nih ya kita pertanyaan. Boleh. Boleh tidak ya kita tahu cerita sedikit tentang Lita ini, baik dari segi hal pribadi atau background serta pendidikannya? Oke, boleh. Mungkin kalau lengkapnya, nama aku Maulita Putri Darmawati. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara dan kebetulan cewek satu-satunya dan terakhir. Terus untuk pendidikan SMA, aku terakhir di SMA 4 Bogor. Lalu lanjut ke IPB di Fakultas Peternakan dengan program studi teknologi hasil ternak. Jadi kalau teman-teman di sini mau tahu ini prodi apa sih sebenarnya, nah prodinya tuh tentang olah hasil ternak gitu. Terus kalau untuk kesibukan sekarang ya paling ngisi organisasi sama ikut nyoba-nyoba kerja di dunia profesional di Alase Coffee gitu. Kalau kita lihat nih ya, kan di sini kan Lita sendiri ini dari Fakultas Peternakan ya. Sedangkan untuk karirnya ini kita Lita ini kan sebagai staff manager. Kira-kira Iya. ada hambatan nggak sih dari apa yang dipelajari di kampus, serta apa yang diterapkan di pekerjaan ini? Oke, sebenarnya beda banget, jauh banget ya kalau kita ngomonginnya apa yang aku dapat ketika di kampus dan dunia kerjaan aku sekarang ini beda banget. Tapi apa ya, learning by doing kali ya. Jadi semua aku lakukan itu ya sambil belajar. Jadi step by step, dan kebetulan owner-owner yang ada di Alase Coffee dan juga tim-tim yang ada di Alase ini sangat sangat bersinergi banget gitu. Jadi nggak gampang ngerendahin. Mereka mau sama-sama belajar bareng kayak gitu sih. Jadi kesulitan atau kendala-kendalanya lebih teratasi karena bareng-bareng belajarnya gitu. Wih, hebat. Berarti Lita ya bisa bisa menghandle gitu ya, menghandle antara pekerjaan dengan di kuliah. Sedangkan untuk saya sendiri yang sama-sama semester 5 ini masih pikirannya masih yaudahlah kita belajar dulu aja karena takutnya untuk menghandle dua posisi ini bisa menghambat perkuliahan. Tenang guys, nanti semua juga ada jalannya masing-masing lah. Apa yang kalian pilih sekarang juga pasti akan menentukan buat belajar nanti ke depannya gitu. Mantap. Terus nih Lita, nah karena kebetulan di kita ini kan ini ada satu tugas perilaku organisasi ya, pastinya akan membahas segala tentang komunikasi yang terjadi pada pelaku usaha. Nah, untuk Lita sendiri sebagai staff manager nih, bisa dibilang aktif atau tidak nggak sih antara komunikasi antara Lita serta karyawan di sana tuh? Oke, ini sebenarnya kunci utama sih, karena kebetulan kita itu dibagi ke 3 divisi. Yang pertama ada divisi office, yang kedua ada divisi barista, dan yang terakhir ada divisi kitchen. Kita semua bekerja menggunakan komunikasi gitu, karena kita men-serve atau memberikan pelayanan by komunikasi, semua harus dikomunikasikan. Jadi
paling penting banget dari kita untuk saling komunikasi dan jaga komunikasi itu untuk optimalisasi kerja dari semua divisi gitu sih. Oh iya. Karena kalau komunikasi jelek juga biasanya bakal Iya. menghambat ya, betul ya. Iya, dan paling sering banget tuh ya adanya miskom itu. Misal ya kayak harusnya yang kita jelasin dari owner tuh begini, tapi kadang ditangkapnya nih salah. Jadi beda pemahaman gitu-gitu aja sih paling. Iya paling ya. Oke. Ya, komunikasi. Selanjutnya nih, Lita. Kan pada saat masuk Indonesia di masa pandemi ini ngehambat ya, pastinya semua pelaku usaha ketar-ketir Ya, untuk betul. mempertahankan usahanya. Hmm. Nah, respon utama Lita nih sebagai pimpinan atau sebagai staff manager ini untuk mengarahkan anggotanya untuk tetap tenang dan juga terhandle semua pekerjaan itu seperti apa sih? Oke, jadi sebenarnya aku cerita sedikit aja kali ya, kilas balik. ALAS itu terbentuknya ketika pertengahan COVID nih. Jadi COVID udah melanda Indonesia pertengahan. Nah, owner-ownernya hebat banget ngebuka usaha F&B di tengah-tengah pandemi gitu ya. Jadi ada pertama pasti khawatir lah, namanya orang baru kedatangan virus, terus virusnya juga belum tahu kayak gimana, cara nyembuhinnya juga belum tahu, semua masih pada takut. Tapi yang aku lihat pertama kali, karena waktu itu kebetulan aku juga belum gabung, yang pertama kali aku lihat dari story-storynya, mereka yang namanya manusia ya, jadi protect self gitu sih sebenarnya. Ya mau nggak mau kita harus memproteksi diri kita sendiri dulu gitu untuk mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan gloves kayak gitu-gitu sih untuk meminimalisir kontaminasi aja. Nah sebenarnya dari pihak kita, dari pihak office atau tim manager ini, kita juga bikin selain imbus mereka untuk tetap tenang dan bekerja seperti biasa, tapi kita juga bikin regulasi berbentuk tulisan gitu untuk tetap jadiin itu patokan ya, semasa pandemi ini lo harus ikutin protokol kesehatan gitu. Apalagi ketika masa-masa kemarin-kemarin lah ya, kayak kita nih nganggep corona udah agak menurun gitu. Jadi protokol kesehatan ini agak longgar gitu. Makanya dari awal kita sudah menetapkan untuk membuat regulasi atau peraturan tentang protokol kesehatan gitu, di mana ini bisa jadi acuan dan bentuk larangan juga ke mereka kalau mereka berbuat salah tentang prokes, ada acuannya nih gitu sih sebenarnya. Lebih negasin aja tentang protokol kesehatan, karena kan namanya food and beverage ya, kita ketemu ke klien, ke customer tuh langsung gitu, dan yang kita jual kan produk makanan dan minuman. Jadi untuk mengkontaminasi mungkin virus-virus itu ke customer tuh lebih cepat gitu ya. Gitu sih. Iya. Kemudian untuk kebijakan prosedur masuk ke kafe ALAS itu apa sudah ditetapkan seperti yang pemerintah tetapkan itu? Dari mulai itu scan peduli lindungi, masker, dan itu udah diterapkan di sana. Sudah banget, kita dari awal memang karena kebetulan ini owner ini merupakan orang-orang pemerintahan juga, jadi ya mau nggak mau kan mereka juga harus mengedepankan protokol kesehatan gitu. Jadi mulai dari pengecekan suhu, scan peduli lindungi, terus cuci tangan berkala sama penggunaan hand sanitizer, itu kita sudah menerapkan itu dari awal gitu. Dan kebetulan teman-teman semua waktu itu ALASnya ini berhasil bikin acara vaksin bareng gitu. Jadi kita bekerja sama tim nakes untuk bikin vaksin bareng-bareng gitu. Wah, keren banget tuh. Keren banget. Kalau informasi ya, kalau ALAS Coffee itu yang arah ke Bukit Pelangi itu bukan, Lita? Iya betul. Jadi kalau misal ada kita mau ke puncak nih, ada belokan kan, apa sih namanya ya, Gadok situ ya, pokoknya gang masuk ke Bukit Pelangi. Pasir Angin ya, daerah Pasir Angin. Pasir Angin, terus ada SMP di situ, terus belok kanan nggak jauh dari situ ada ALAS. Ayo nanti main. Ayo boleh. ALAS ya. Mungkin nanti next podcast boleh di ALAS kali ya. Oke, boleh. Insya Allah Ya, nanti kita lagi tunggu Tasya dulu nih. Tasya tanggal 20 mau ke Bogor. Oh, nanti iya. kita insya Allah ke sana. Tasya lagi di Palembang nih. Iya, masih di Palembang. Oke. Ayo nanti kita kumpul ya, guys. Oke, nanti kita akan ke sana ya, Lita. Kita sesuaikan aja jadwalnya. Oke, Siap. lanjutnya mungkin dari Tasya.
Ada yang mau tanyakan, Tasya? Oke, kalau bicara tentang strategi nih, strategi itu kan penting banget ya Lita dalam bisnis. Betul. Apa aja sih strategi yang udah Lita siapin untuk menjaga dan memajukan eksistensi coffee shop ini? Oke, sebenarnya kalau yang aku pelajari tentang coffee shop gitu ya, kita harus punya satu identitas kopi sih sebenarnya. Kayak misal taste kopi itu sendiri. Memang kita mengusung kafe ini bukan cuma kafe yang asal-asal ya udah buat ngopi aja gitu, tapi memang esensi dari kafe itu dia punya identitas kopi yang menciri khaskan, oh ini tuh kopi dari Alase gitu sebenarnya. Dan itu salah satu apa ya, poin yang tetap kita jaga untuk tetap kalibrasi kopi, tetap menggunakan biji kopi yang biasa kita pakai, teknik-teknik membuat kopi kayak gitu sih. Nah, untuk upselling sendiri kita bikin beberapa promo, beberapa games menarik juga. Jadi nanti bisa ditukarkan dengan voucher gitu. Sama apalagi ya paling sama ini kayak ada merchandise dari kita juga untuk bantu upselling di Alase Coffee gitu. Oh oke, setuju banget sih. Nah kalau untuk bisnis itu kan nggak jauh-jauh dari bisnis itu kan selalu up and down. Ada masanya up, ada down. Benar banget. Nah, Lita pernah nggak sih berpikir tentang skenario terburuk yang mungkin bisa aja nih terjadi di coffee shop ini? Dan gimana sih solusi untuk menghadapi situasi yang seperti itu? Oke, sebenarnya mungkin ya ini aku juga dapat pencerahan dari owner-owner gitu. Usaha F&B itu kemungkinan beresiko untuk mengalami hal terburuk itu sedikit gitu karena manusia butuh untuk mengkonsumsi makanan gitu. Apalagi habit dari masyarakat Bogor itu yang senang banget untuk nongkrong dan ngopi gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kalau ada hal-hal yang nggak keduga gitu ya, kayak misal ada corona kemarin gitu, untuk menutup semua pelaku usaha gitu. Jadi strategi yang paling penting sih sebenarnya kita harus tetap ngasih kebutuhan konsumen gimana pun caranya dan lewat apapun. Mungkin seiring dengan perkembangan zaman bisa pakai aplikasi, bisa pakai kurir, bisa pakai apapun untuk tetap menjual produk-produk kita dan sampai di customer kayak gitu. Ya benar sih. Kalau lagi pandemi gini kan orang juga biasanya seringnya GoFood, Shopee Food bahkan ada sekarang. Iya, betul banget nih. Nah, masih nyambung nih. Kalau kita lihat dari segi finansial, coffee shop ini tuh dalam keadaan yang baik nggak sih, Lita? Oke, mungkin karena terhitung coffee shop yang baru tumbuh kali ya, baru masuk 1 tahun, Alase ini kalau aku lihat secara keseluruhan dia punya potensi finansial yang bagus banget. Karena memang target kita bukan hanya kalangan remaja aja gitu ya, tapi target kita memang general dan lebih ke family. Jadi sekali mungkin bisa bayangin aja teman-teman misal datang bawa keluarga, kan nggak mungkin cuma pesan kopi aja kan. Jadi kita juga nyiapin ada kitchen dan galerinya yang bisa mungkin kalau mau pulang bawa oleh-oleh bisa dibeli gitu. Jadi selama 1 tahun atau beberapa bulan aku ikut di tim manajerial ini merupakan potensi yang bagus banget untuk bikin coffee shop yang tematiknya benar-benar terlihat gitu ya, atau menonjol gitu. Jadi segi finansialnya pun cukup bagus untuk 1 tahun berdirinya coffee shop kayak gitu. Oke, baik. Berarti tinggal mempertahankannya aja ya, sama betul. susun tadi. Mempertahankan dan mengembangkan coffee shop kali ya. Jadi nggak cuma di situ aja. Iya. Nah, kalau menurut Lita sendiri nih, gimana sih cara Lita tetap bisa kompetitif dalam segi bisnis ini? Dimana kan sekarang lagi masa yang penuh tantangan ya, mana ada pandemi, terutama kan di bidang coffee shop. Coffee shop itu kan yang kita tahu itu udah tersebar di mana-mana ya, di berbagai macam daerah. Juga kompetitornya banyak banget kan ya. Bener banget, apalagi di Bogor ya, Tasya. Kalau misal kita lihat, setiap tempat nih ada aja tempat ngopinya, tempat nongkrongnya ya. Karena balik lagi itu habit orang-orang Bogor gitu untuk nongkrong di coffee shop gitu. Jadi benar banget. Sebenarnya untuk ngejaga dan analisis kompetitor kali ya sama
uh, rekan-rekan atau saingan-saingan coffee shop lainnya, Ya. kita tetap mempertahanin apa yang mau kita bawa dari coffee shop itu sendiri gitu. Jadi balik lagi ke tema kopi lu tuh apa, tema coffee shop lu tuh apa gitu, dan target lu tuh siapa gitu. Sebenarnya harus balik lagi, dikuatin temanya, dikuatin target pasarnya, dikuatin semua menu-menunya yang bisa jadi orang tuh kalau balik lagi ke kafe lu tuh kayak, oh gue mau pesen ini nih karena ini khas banget dari kafe ini gitu. Terus Ya benar, balik lagi ya ciri khasnya tadi ya yang di pertama. Iya betul, sama iya benar banget, sama apa ya, kayak jangan pernah ngikutin orang lain gitu. Kalau misalnya kalian punya identitas sendiri, ya kembangin identitas itu, tambah lagi varian-varian baru atau ide-ide baru yang sesuai dengan identitas dari coffee shop kalian gitu. Sebenarnya yang kalau aku lihat gitu, Tasya. Iya, betul banget sih, Lita. Nah, kalau dari pengalaman Lita sendiri nih, yang udah berpengalaman di bidang coffee shop, menurut Lita, coffee shop ini tuh worth it dan menjanjikan nggak sih di masa yang sekarang ini? Oke, kalau di masa sekarang dan mungkin beberapa tahun ke depan kali ya, ini salah satu usaha yang menurut aku worth it sih. Tapi balik lagi, kalian harus paham gitu, usaha kalian tuh sebenarnya mau kemana gitu. Jadi kalau aku analisis gitu ya, beberapa coffee shop tuh malah jadi mati karena mereka nggak tahu mau bawa coffee shop ini tuh kemana gitu. Jadi kalau memang nanti suatu saat mungkin Mela, Tasya, Raffi, Kamila gitu mau bikin coffee shop gitu suatu saat nanti mungkin ya berempat nih. Amin Nih ya. Amin. Harus tahu dulu nih apa yang mau jadi ciri khas kafe kalian gitu. Oke, benar sih. Sama kepuasan customer itu paling penting. Iya, bener banget. Customer tuh bener-bener harus diperhatikan banget ya, karena bakalan jadi loyal customer juga. Terus mungkin kalau misal ada yang, misal kita punya kafe tapi layanan kita nggak bagus atau mungkin menunya nggak gitu-gitu aja gitu, itu kan bakalan jadi omongan gak sih ya, namanya netizen kan sekarang tinggal upload terus kayak bikin caption, bikin hashtag, viralin gitu. Iya, gampang banget sih. viralnya. Iya, bener banget Tasya. Jadi emang harus bener-bener dijaga sih semua aspek dari coffee shop itu gitu. Oke, nah kalau dilihat dari kondisi coffee shop sekarang nih, Lita, apa sih kira-kira yang bakal ditingkatin supaya coffee shop ini tuh tetap mempertahankan pamornya di kalangan kompetitor? Oke, mungkin kalau buat ningkatin, kebetulan Alase ini bakalan hadir lagi karena kebetulan kita udah punya 2 tempat gitu ya, 2 cabang Alase. Kita akan insya Allah nih akan mengembangkan lagi di Tawamangu dan Bali sebenarnya. Nah, di ini Alase ini juga bukan hanya tempat coffee shop yang homey, tapi rencananya nanti akan jadi kayak agrowisata juga, karena kita bakalan ngasih esensi berbeda selain ngopi, tapi kita juga bisa untuk bikin kerajinan, bisa main-main bareng kayak gitu. Apalagi mungkin suasana Tawangmangu dan Bali nanti yang akan lebih kerasa alam banget kali ya, atau lebih banyak pohon-pohonnya, karena kebetulan teman-teman di sini Alase itu punya tagline khusus, yaitu ngopi di hutan gitu. Oke. Kan setiap bidang itu harus ada upgrade-nya ya biar. Iya, bener banget, karena yang nggak bisa stuck di situ-situ aja, namanya zaman kan pasti ada perubahan, ada pembaruan kayak gitu. Kita harus tetap ngikutin dengan bawa identitas kita gitu. Iya, bener banget. Dan biasanya kalau di coffee shop gitu, yang bikin rame istilahnya gitu, spot fotonya nggak sih? Iya, bener banget. Spot foto nih kayaknya kalau dilihat-lihat Tasya nih penghunting spot foto ya. Banget sih, kayak banget ini Tasya. Sama Mela juga nih, kalau Mela dari SMP ya, Mel? Waduh, jadi kebongkar deh. Iya, jadi Mela nih selalu kadang dulu SMP itu suka cari spot-spot foto ya, Mel, buat di Instagram. Banget, kita bareng-bareng nih. Sekarang kan ya, Mel? Kenapa? Tasya? Kan ya, Mel?
Masih sih, masih ya Mel. Iya, tapi cuman rada berkurang juga Ada sih. berkurang dikit. Sekarang iya. Karena mungkin iya bener banget nih. Udah semester 5 gitu kan. Gak mikir lah ya Bun untuk cari spot foto, mending kerjain tugas gitu ya. Iya, Betul betul banget tuh. Bisa juga dijadiin tempat nugas dong ya. Iya bisa banget, karena sebenarnya kalau yang di Alase Gadok nih kita bawa suasananya suasana Ubud dan juga homey, jadi kerasa di rumah sendiri aja deh gitu. Jadi bebas mau kerjain tugas dari jam berapa sampai jam berapa sampai kelar, atau mungkin mau nginep di guest house-nya juga boleh. Boleh tuh, nanti kita coba ya. Boleh, nanti kita coba ya. Nanti ke Alase aku tunggu ya. Oke. Siap, tunggu ya. Oke, pasti aku tunggu. Tunggu Oke. Tasya ke Bogor ya. Oke, sip. Tanggal 20-an ya. Oke, Mela mungkin Oke. ada yang mau ditambahin? Kangen-kangenan Oke, dulu kalau nih, dari- kangen-kangenan dulu nih kayaknya. Iya nih, bener banget. Ya. Ya, udah jarang-jarang nih ketemu Lita, karena Iya. Litanya sibuk banget nih, ya ampun. Lanjut, Mel. Laprak sih paling. Iya ya. Nah, kebetulan nih kalau aku sendiri itu udah pernah kan ke Alase. Nah, Kalau untuk apa ya, first impression ke Alase itu, gimana? kalian nih, kalau misalkan dari gang itu tuh udah ada pamfletnya Alase. Jadi udah eye catching banget tuh Alase di Gadok. Nah, masuk lagi udah banyak lagi tuh kayak arahan-arahannya untuk ke Alase. Nah, menurut aku itu sih yang jadi sebagai apa ya, poin Alase itu jadi apa ya? Jadi must place yang harus kalian datengin sih kalau kata aku gitu. Oke. Iya. Tapi aku mau gantian nanya deh sama Mela. Pas Mela pertama kali datang mungkin ke Alase, suasana apa sih yang Mela dapet gitu pas lagi ke Alase? Nggak apa-apa ya. Kalau buat aku sendiri pertama kali tuh nih, yang pertama kan karena situasinya itu mendadak ya. Oh, iya. Di Enak ya. di WA tuh sama si Alivia tuh. Maaf nih ya jadi ngomongin. Agak story. Nah, udah gitu buru-buru tuh ke Alase. Pas datang di Alase emang sebenarnya kita tuh gak perlu bingung gitu loh buat ke si tempatnya, karena emang yang udah tadi aku jelasin di situ tuh udah banyak pamflet ataupun kayak row buat datang buat nunjukin si tempat Alase-nya lebih spesifik kayak gitu. Nah, pas datang tuh awalnya aku kira kayaknya aku kayak kenal tempat ini gitu, familiar. Mungkin karena orang Puncak ya, terbiasa dengan yang hijau-hijau. Oh, iya. Iya. Jadi di situ tuh pas masuk ke Alase, aku ngelihat kayak udah, wah ini sih cocok banget kalau buat nugas, apalagi dingin, sejuk, terus calming gitu loh, jadinya gak terlalu, kan kalau di kota kita kadang terhambatnya kalau nugas di kota tuh kayak mungkin terlalu rame gitu, banyak orangnya di situ. Nah di Alase rame cuman karena spotnya itu kayak spot antara satu dan satu yang lainnya itu kan ada jangka, ada space-nya gitu loh. Nah itu bikin keren sih kalau menurut aku. Oke, boleh dimasukkannya nanti jadi top komen di Google ya, ulasan. Oke. Oh iya, kalau aku ada yang mau aku tanya juga nih buat Lita. Nah, kan kemarin-kemarin tuh sempat COVID tuh melandai nih. Balik lagi nih ya, kita ke topik yang ini. Nah, COVID tuh melandai. Nah, di situ ada gak sih para pekerja atau para karyawan di Alase itu motivasinya juga ikut meningkat seiring dengan melandainya angka COVID, atau justru mereka malah kayak, oh angka COVID meningkat jadi stagnan aja nih, atau ada yang berubah kah? Oke, sebenarnya waktu bulan apa ya, berarti Juli ke Agustus sih, itu kan udah agak melandai ya, kita udah masuk ke PPKM yang lebih bebas lagi. Nah di situ kebetulan 1 bulan itu margin kita, omset kita tuh meningkat gitu. Jadi si tim Alhamdulillah barista, ya. alhamdulillah tim barista dan tim kitchen nih
sampai kewalahan gitu, sampai kita tuh bingung untuk cari part time lagi karena barista tentu kan kita harus, karena kebetulan kita juga sistemnya self service dan kita yang buat juga, maksudnya barista yang buat dan customer yang ngambil sendiri, jadi itu kan sebenarnya makan waktu juga, nggak bisa ngambil lagi nanti gelasnya apa segala macam, sampai kita tuh bingung tuh, aduh kurang barista nih, ayo cari lagi part timean, terus kurang tim kitchen nih, cari lagi part timean gitu. Tapi mereka semangat sih, aku ngelihat gitu ya, dari shift pagi sampai shift malam tuh yang rame aja gitu, mereka bawa happy karena tahu ketika bulan-bulan COVID meningkat nih nggak serame itu nih kafe gitu. Jadi pas lagi ngelandai pada semangat, cuma ya habisnya pada curhat, aduh kaki pegel banget nih belum duduk, aduh masuk angin nih kayak gitu. tapi mereka overall happy sih karena omsetnya juga happy gitu. Oke, mungkin emang di saat si COVID melanda itu emang semua sektor tuh kan lagi gencar-gencarnya lagi. Untuk balik kan, untuk bangkit lagi lah. Iya, betul banget. Oh iya, Lita, kalau aku balik lagi nih ke awal tadi yang impression aku sama Alase. Gimana? Kalau menurut aku nih, kebetulan aku juga cobain tuh kopinya yang kalau nggak salah aku tuh kurang tahu sih namanya. Cuman kopi susu atau Oke, iya yang itu. Kopi Alase ya. Iya. Itu signature kita memang. Kalau menurut aku itu emang udah pas banget sih. Emang dijadikan identitas buat Alase. Iya. Oh ya, aku mau nanya juga. Pas kan mungkin kalau kopi gula aren kan banyak gitu ya di cafe shop lain juga pasti punya. Nah sebenarnya pas Mela rasain kopi Alase ini kurang apa sih? Aku nggak mau nanya kelebihan ya, karena kayaknya kalau ditanya kelebihan takutnya nanti bagus-bagus semua. Aku mau nanyanya kurangnya apa sih dari kopi Alase itu gitu. Jujur sebenarnya aku bukan yang pengamat kopi banget. Jadi tapi mungkin menurut Mela nih. Iya, mungkin menurut aku kalau yang secara aku pribadi yang nggak terlalu suka kopi itu karena kopi aren gitu ya. Jadi jatuhnya kayak lebih terlalu dominan kopinya. Kalau menurut aku sih gitu. Oke. Jadi kopinya emang strong ya daripada rasa creamy-nya ya Mel ya. Iya. Cuman boleh jadi ulasan lagi nanti di Google. Oke. Ini sejauh ini obrolan tentang Alase Kopi ini bikin kita penasaran ya, pengen ke sana. Iya, makanya ayo datang. Aduh, pengen jadi cepet-cepet nih ke sana. Kebetulan Raffi itu di mana, Raf? Rumahnya? Rumah di Katulampa, dekat Sumarekon. Deket dong, bisa lewat tol Bogor Selatan. Iya, betul, makanya itu. Atau juga kan kalau lewat Sumarekon itu bisa lewat Gunung Gelis, nanti di perempatan tinggal belok kiri ya. Iya, betul. Tinggal belok kiri itu perempatan. Nanti boleh kalau lagi di Alase chat aku aja. Oke, siap. Di sini nanti aku bikinin kopi deh, mau espresso kali ya. Aduh, yang penting mas saya spesial aja buat saya ya. Mungkin kalau espresso tuh cocoknya kalau kita lagi nugas bergadang aja kali ya. Bener-bener. Tapi diusahakan untuk udah makan dulu ya. Iya, betul. Bergetar lambung. Tremor. Asam lambung naik nanti. Iya, asam lambung naik. Pulang-pulang bukan kelar tugas. Iya, ya, aduh. Lanjut Mela, silakan. Oke, kalau gitu nih last but not least ya. Ya boleh. Nih sebagai Lita itu sebagai staff manager di Alase dan juga sebagai anak muda yang benar-benar wow banget nih. Ada gak sih tips and trick buat teman-teman di luar sana yang mau mencoba untuk ke dunia usaha? Nah, kebetulan karena ada juga nih banyak di antara kita yang pengen sih sebenarnya nyoba untuk ke dunia usaha itu, tapi masih takut-takut. Ada gak sih, Rita, pesan-pesannya? Oke, mungkin untuk kesannya kali ya, kesan dulu ketika aku kerja di dunia profesional, khususnya di dunia bisnis, jangan pernah takut untuk memulai, karena di situ kita sama-sama belajar kok, mau yang udah paham, mau yang belum paham.
namanya etika bisnis, namanya berbisnis itu kayak apa, mereka juga pasti apa ya, mentoleransi kalian untuk belajar kok. Tapi ya jangan terlalu nggak tahu juga sih sebenarnya. Nanti takutnya jadi malu-maluin diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya punya skill dan etika. Sebenarnya paling utama sih attitude sih. Karena mau gimana pun basic attitude apalagi itu harus dilakukan gitu. Nah, sebenarnya buat pesannya kalau kalian punya usaha apapun bentuknya, apapun usahanya, pastiin dulu, matengin dulu kalian itu mau usaha apa, terus mau targetnya siapa, dan kedepannya mau apa. Jadi jangan apa ya, jangan angin-anginan buat usaha gitu. Kadang kan kita semangat nih di awal, apalagi anak muda lah ya. Oh, gue punya produk ini, gue mau coba jualin, tapi gue belum tahu nih target pasarnya apa, harganya berapa, terus kemungkinan naik harganya segimana gitu. Itu sebenarnya harus dipikirin dulu sih. Walaupun kayak seiring berjalannya waktu ya, tapi harus tetap dipikirin untuk jadi apa ya, barometer kalian, oh gue tuh harus jualan ini dengan estimasi segini dan omset segini, biar nggak angin-anginan gitu, biar nggak hari ini gue mau jualan besoknya udah menurun lagi nih gitu. Sama apa ya, sama jangan takut untuk belajar lagi sih. Ketika ada kesempatan ya ya udah lakuin aja semaksimal mungkin sebisa kalian, dan ketika lagi banyak kesempatan jangan takut untuk bilang enggak, tapi tetap prioritasin mana yang harus dilakuin duluan gitu sih. Setuju banget sih tadi yang Udi. Well. Iya, setuju banget sama yang Lita sebutin tadi tuh. Apalagi kan kita kadang suka gak bisa baca kesempatan ya. Bener banget Mel. Mm-mm. Mungkin ada Dan kesempatan emas malah kita tolak gitu. iya, betul. Ya. Mungkin buat anak-anak muda di luar sana lebih peka aja kali ya. Iya bener. Kalau ada kesempatan, pokoknya jangan lihat dulu nominal berapa, tapi itu jadiin pengalaman dan tempat belajar kalian gitu. Oke. Nah, buat teman-teman di luar sana nih, kalau yang mau nge-reach out Alase sama Lita, bisa kemana nih? Instagramnya atau Oke, apa nih? boleh. Ini boleh aku promosiin sekalian ya. Boleh Boleh dong. dong. Oke, untuk Alase sendiri, kita ada dua. Ada Alase Coffee dan Alase Point. Itu kalau yang Point khusus untuk yang di Depok. Dan kalau mau tanya-tanya tentang aku mungkin dan organisasi atau gimana cara manage coffee shop, boleh di DM aku di @maulitaputrit untuk IG-nya. Itu Mel. Oke, kalau gitu. Semua informasi yang disampaikan Lita ini sangat inspiratif ya buat kita semua ya teman-teman ya. Ya, Semoga kapan lagi coba kita dapat pesan dari manajer Alase Coffee? Malu nih sebenarnya, aku bukan orang yang profesional gitu, tapi diundang sama kalian yang lebih keren sih, mau untuk sharing bareng sesama mahasiswa walaupun Iya. kita beda kampus, beda jurusan, tapi keren banget, khusus untuk Mela kali ya, untuk ngasih silaturahmi aku buat ketemu teman-teman lain gitu. Ada Tasya, ada Raffi, ada Kamila gitu. Thank you Jadi malu nih. semua. Ya, harusnya kita juga yang berterima kasih buat Lita udah ngulangin waktunya, kesempatannya untuk ngobrol bareng di sini. Semoga Lita sehat selalu, nanti kita bisa ketemu jadwal yang baik, kita bisa ketemu langsung ya, karena kan ini kita masih virtual ya, banget. tunggu ya. Oke, siap Lita. Makasih Lita. Oke, mungkin segitu aja Lita ya podcast kita hari ini. Semoga informasi yang Lita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang dapat kita petik dari hasil berbincang-bincang kemarin bersama narasumber kami yaitu adalah Maulita Putri Darmawanti sebagai selaku staff manager di Alase Coffee yang berkedudukan di puncak ialah tidak dapat dipungkiri kehadiran COVID-19 ini telah membawa dampak yang begitu besar di berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor usaha. Banyak orang mengatakan kehadiran COVID-19 ini telah membawa dampak yang begitu buruk untuk usaha yang sedang dijalaninya. Namun tidak semua dapat mengatakan hal itu adalah benar, karena ada saja pelaku usaha dengan pemikiran kreatif, inovatif, dan juga konsistensinya menjadikan kehadiran COVID-19 ini sebagai peluang untuk meraih kesuksesan dan juga untuk meraup keuntungan. Salah satunya adalah mendirikan coffee shop. Kenapa demikian? Karena
Coffee shop adalah salah satu usaha yang memiliki popularitas yang cukup tinggi di masa sekarang ini, ditambah minat masyarakat yang terus berkembang menginginkan menghabiskan waktu untuk ada di dalam coffee shop dengan berbagai alasan untuk mengerjakan tugas, bertemu teman, dan lain sebagainya. ALC Coffee ini berdiri pada masa pandemi dan cukup berkembang sampai sekarang, tidak ada masalah karena pandemi yang terus berlanjut. Hal itu menandakan bahwasanya ALC Coffee memiliki sistem manajemen yang cukup baik, ditambah adanya komunikasi antara atasan dan bawahan yang membuat pengelolaan tempat kopi tersebut dapat berjalan lancar tanpa kita hiraukan lagi kehadiran COVID-19 ini sebagai pandemi yang sampai sekarang ini belum berakhir. Ditambah juga Maulita berpesan kepada kita semua sebagai generasi muda, kita harus cukup pandai dalam memanfaatkan peluang yang ada untuk dapat menciptakan kesuksesan dan juga masuk ke dunia pekerjaan yang jauh lebih profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Halo semuanya. Hai. Hai. perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama Bahri. Saya dari kelas 5 akuntansi dengan NPM 0221199196. Pada hal ini saya ditugaskan sebagai MC di mana saya akan aktif untuk bertanya bersama narasumber kami di dalam tugas podcast ini. Perkenalkan, nama saya Maya Helawati Putri, NPM 0221199190. Nah, di sini job desk saya itu sebagai editor dan selama pelaksanaan podcast berlangsung, saya bertugas untuk mengatur OBS. Hai, saya Kamelia Seiraganisa dengan NPM 0221191182. Saya di podcast ini bertugas sebagai notulen. Saya Melakila Plati Sofian, NPM 0221191170. Dalam proyek ini, peran saya sebagai MC dan juga sebagai penentu narasumber. Hai, saya Tasya Zahra dengan NPM 0221191167. Di podcast ini, saya berperan sebagai pembuat pertanyaan beserta MC. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.